Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Septiani Setiati Putri Irianti dari kelas 4D Psikologi NIM 169. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai PFA atau Psychological First Aid dalam psikologi kebencanaan. Secara geologi, Indonesia terletak di antara plat Eurasia, plat Pasifik, dan plat Hindia Australia, yang menyebabkan negara Indonesia ini mudah untuk terkena bencana alam seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, tanah longsor, dan masih banyak lagi bencana lainnya yang dapat mengancam jiwa, termasuk bencana non-alam yaitu pandemi COVID-19. Bencana alam dan non-alam bukan hanya mengancam jiwa, tapi dapat mengancam mental korban yang selamat. Maka dari itu, mari kita kenali lebih dalam mengenai PFA atau Psychological First Aid. Yuk, simak. Jadi, apa sih PFA itu? PFA atau Psychological First Aid dan bisa diartikan sebagai dukungan psikologis awal merupakan salah satu bentuk intervensi yang telah digunakan dalam penanganan situasi krisis dan penanganan bencana, yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif stres dan mencegah timbulnya gangguan kesehatan mental yang lebih buruk karena disebabkan oleh bencana atau situasi krisis. Dalam PFA ini ada beberapa prinsip dasar dalam pelaksanaannya nih. Apa aja ya? Yang pertama, prinsip beri bantuan sesegera mungkin langsung pada orang yang memerlukan dukungan. Yang kedua, sediakan informasi akurat dan logis tentang situasi yang ada. Yang ketiga adalah bersikap jujur dan jangan pernah menjanjikan sesuatu yang belum tentu kita dapat memenuhinya. Yang keempat adalah sediakan dukungan emosional bagi orang yang memerlukan dukungan. Yang kelima, fokus pada kemampuan yang dimiliki orang untuk memerlukan dukungan untuk pulih. Dan yang terakhir adalah berikan perhatian yang non-diskriminatif untuk semuanya tanpa membeda-bedakan latar belakang dari orang yang memerlukan dukungan. Nah, sebenarnya siapa sih yang bisa melakukan PFA ini? PFA bisa dilakukan oleh siapapun yang telah melalui pelatihan atau sosialisasi, termasuk juga masyarakat umum. Dan kepada siapa PFA ini bisa diberikan? PFA ini bisa diberikan kepada orang yang memerlukan dukungan dari berbagai tahapan perkembangan, mulai dari anak-anak, remaja, orang dewasa, orang lanjut usia, maupun anggota keluarganya. Namun perlu diperhatikan juga nih teman-teman, bahwa mereka yang memberikan bantuan pun juga rentan mengalami masalah psikologis ketika menjalankan tugasnya, sehingga mereka pun butuh dukungan psikologis juga. Dalam PFA ini diadaptasi dengan menggunakan kerangka kerja safety, function, dan action atau biasa disebut SFA. Ketiga komponen inilah yang akan difasilitasi oleh penyedia layanan PFA. Ada 3 target utama dalam kerangka ini. Yang pertama, memenuhi rasa aman orang yang memerlukan dukungan. Yang kedua, mendorong keberfungsian optimis orang yang memerlukan bantuan atau dukungan. Dan yang ketiga adalah memfasilitasi tindakan orang yang memerlukan dukungan atau aksi. Nah, sekarang gimana sih cara langkah-langkah memberikan PFA untuk orang-orang yang membutuhkan dukungan? Yuk, simak baik-baik ya. Jadi, dalam PFA ini ada 2 langkah, yaitu langkah persiapan dan langkah dasar. Pada langkah persiapan, penyedia harus dapat memahami situasi dan memiliki pengetahuan awal tentang konteks situasi apa yang terjadi. Kemudian, penyedia harus memperkenalkan diri dan memulai kontak dengan orang yang memerlukan dukungan adalah sesuatu yang penting untuk
proses selanjutnya. Namun perlu disadari, keberadaan kita sebagai penyedia layanan ini sebagai bentuk kehadiran terhadap kehidupan pribadi orang yang memerlukan dukungan. Namun tidak selalu orang tersebut merasakan hal tersebut itu sebagai dukungan. Oleh karena itu, tidak jarang juga orang yang butuh dukungan ingin punya waktu sendiri dengan situasi tersebut. Nah, kita berlanjut ke langkah dasar. Pada langkah dasar ini, sebagai penyedia layanan PFA harus bisa memberikan rasa aman. Caranya, dengan pastikan orang yang memerlukan dukungan dengan membawa ke tempat yang lebih aman. Karena hal ini dapat meningkatkan kondisi fisik dan emosionalnya. Yang kedua adalah kita perlu memfasilitasi keberfungsian. Maksudnya apa sih keberfungsian itu? Jadi, keberfungsian dalam artian mendorong orang untuk berfungsi kembali supaya dia bisa berpikir dengan relatif jernih. Yang ketiga adalah fasilitasi proses pemulihan dan rencana tindak lanjut. Jadi, setelah bencana terjadi, hal yang kita ingin lakukan adalah kembali normal. Namun normal ini bukan sekedar kembali ke kondisi sama seperti sebelumnya, tetapi juga dapat menjalani kehidupan sebagai pribadi yang utuh. Nah, gimana nih teman-teman, seru kan belajar tentang PFA ini? Kita jadi lebih paham apa itu PFA, siapa yang dapat memberikan PFA, siapa yang berhak mendapatkan layanan PFA, dan kita jadi tahu apa aja sih langkah-langkah yang bisa diambil dalam melakukan layanan PFA. Oke, itu dia penjelasan mengenai PFA. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.